Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ya Rabb salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qulubina maulana Muhammad wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat sekitar sesepuh bisepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir, pengurus musalla yang senantiasa mudah-mudahan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat ketemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di sana bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Surga bisa mendapatkan Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Genap seluruh tim hadrah beserta panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga diberkahi oleh Allah dan semua tenaga panjenengan, jerih payah panjenengan, waktu panjenengan yang jenengan luangkan serta dana semuanya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah menjadikan sebab Nabi Muhammad bangga dan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya ketika masuk itu pulau tanglet tiang kata di belakang di luar niku. Ini sinten? Nggih niki acarane, masyaallah. Jadi belum sampai lokasi itu sudah sekian meter orang-orang hadir sedang menunggu di sana. Ini mengingatkan salah satu cerita unik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkhutbah, dahulu kala sebelum ada mimbar, beliau menggunakan pohon kurma untuk bersandar. Jadi sebelum ada mimbar, Nabi Muhammad niku kalau khutbah beliau bersandar menggunakan pohon kurma. Itu beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Gak lama kemudian ada satu anak muda datang kepada Kanjeng Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, in aradta an asna' laka mimbaran. Jikalau Anda ingin ya Rasulullah, aku akan membuatkan kamu mimbar sebagai pengganti pohon kurma. Rasul mengizini, silahkan buat. Setelah mimbar itu jadi, kemudian ditaruh di mihrab, lalu kemudian pelepah kurma disingkirkan karena sudah nggak dibutuhkan. Mulai
atas mimbar. Di tengah-tengah khutbah terdengar rintihan tangisan. Tangisan yang begitu keras menjerit para rawuh. Para sahabat yang hadir menoleh sana sini, tangisan siapa? Di depan enggak ada, di belakang enggak ada, kanan kiri tangisan dari mana? Ternyata diketahui suara itu keluarnya dari pohon kurma yang disingkirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma yang dahulu kala digunakan tempat bersandar Kanjeng Nabi, karena saat itu sudah mulai jauh dari Kanjeng Nabi karena diganti mimbar, akhirnya menjerit menangis karena merasa terpisah dari Rasulullah. Semua para sahabat dikasih oleh Allah Ta'ala pendengaran, bisa mendengarkan tangisan yang keluar dari pelepah atau pohon kurma. Pohon benda mati punya perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenengan yang hadir mulai dari sini saya berdiri sampai mriko. Kula yakin, ainul yakin, di dalam hati panjenengan pasti ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki berat lho rawuh. Tidak gampang. Bahkan terus terang kula mulai heran luar biasa. Sekelas musola tapi bisa menyentuh dengan hati yang benar-benar tulus kepada Rasulullah, diberi keringanan oleh Allah untuk siap mengeluarkan dana, jiwa, raga demi satu tujuan, agar kelak nanti di surga bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah dengan pohon kurma. Pohon kurma yang tidak bernyawa. Pohon kurma yang tidak beruh. Pohon kurma yang tidak berupa tulang, belulang dan darah serta daging, sekedar pohon. Tapi karena seringnya digunakan bersandar Kanjeng Nabi Muhammad, merasa dirinya nyaman, tenang. Akhirnya sesaat tersingkir sedikit, pisah sejenak, bukan di luar masjid, di dalam masjid, memberikan isyarat kepada para jamaah sahabat saat itu rasa kecintaannya yang begitu mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus itu pohon kurma terus menerus menangis para. Sampai kapan? Sampai Kanjeng Nabi ini turun dari mimbar. Akhirnya pohon kurma itu terus menerus menangis para rawuh. Enggak mau berhenti. Sampai kapan berhenti? Nunggu Kanjeng Nabi gendong. Turunlah Rasulullah dari mimbar, melangkah ke depan pelan-pelan sambil menghampiri pohon kurma tersebut, kemudian digendong para rawuh. Pohon kurma digendong seperti ibu menggendong anaknya. Digendong tambah jerit, tambah nangis. Lalu kemudian dielus-elus kalau bahasa ibu, sampai betul-betul berhenti tangisan pohon kurma tersebut. Bisakah jenengan merasakan perasaan seperti perasaannya pohon kurma? Bisa, insya Allah. Akhirnya nopo? Setelah digendong sama Rasulullah, pohon kurma ini kemudian diajak ngobrol kali Kanjeng Nabi. Karena di antara mukjizat para anbiya, para rasul, bisa berbicara dengan benda mati. Di antara obrolan dan omongan Rasulullah kepada pohon kurma tersebut, inggih menika pilihan. Pohon kurma, pengin ning dunya tok ketemu aku, apa pengin ning swarga ambek aku?
biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tahu benda-benda mati itu tidak mungkin para rawuh sampai kemudian di akhirat, sampai kemudian di surga, tidak ada, karena mereka ini bukan Bani Adam. Kecuali di antaranya pohon kurma yang digunakan untuk bersandar Nabi Muhammad saat berkhutbah. Dikasih dua pilihan, apakah terus tetap dengan aku di dunia, ataukah kamu siap berpisah sementara nanti ketemu terakhir abadi di surga? Pohon kurma mengatakan, aku milih bertemu Anda di surga ya Rasulullah. Jadi di antara benda mati yang nanti akan sampai ke surga adalah pohon apa? Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perasaan rindu ternyata bukan hanya dimiliki oleh benda yang hidup. Perasaan rindu, rasa cinta ini ternyata tidak Allah Ta'ala berikan kepada hayawan atau di atas jenis hayawan, yaitu Bani Adam. Bahkan kejadian yang tadi kita ceritakan, benda mati bisa merasakan kenyamanan dan merasakan ketenangan ketika disandari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pohon kurma tersebut dikubur di dalam Masjid Nabawi. Monggo jenengan nek umroh, mudah-mudahan amin, tanglet kalih ngurusi masjid. Mana kuburannya pohon kurma? Itu ada di dalam masjid. Berarti di antara sekian makhluk yang nasibnya sudah jelas masuk surga adalah benda mati berupa pohon kurma. Apa penyebabnya? Bukan digunakan untuk membangun istana, bukan digunakan untuk membangun rumah, bukan digunakan untuk membangun kerajaan, tapi sekedar digunakan untuk bersandar tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini bisa kita kiaskan, banyak sekali harta, kekayaan oleh orangnya digunakan hura-hura. Faham makna hura-hura? Napa hura-hura nih? Digunakan berfoya-foya untuk hal mainan, untuk hal ini, bahkan sekelas judi online, naudzubillah. Tapi harta panjenengan dipilih oleh Allah, menunjukkan bahwa rezeki panjenengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi. Dipilih bukan sekedar untuk majelis taklim, walaupun itu bagus, atau digunakan untuk majelis zikir, itu adalah kelebihan. Di atas itu semuanya, apa ini harta? Dipilih untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti hasilnya jenengan mengeluarkan berapa? Sing merah apa sing hijau nih? Sedanten niki jenengan akan berada di padang mahsyar, mengke sing saged bales dengan balasan yang berlipat ganda adalah Nabi yang malam ini jenengan rayakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini keterangan Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, inni la a'rifu hajaran yusallimu alayya bimakkata hinama marartu alaih hinama bu'ithu. Demi Allah, aku masih ingat batu-batuan ketika di kota Mekah saat aku berjalan ke sana ke sini. Aku masih ingat itu batu-batuan bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku selalu ingat saat itu Kanjeng Nabi sudah hijrah dari kota Mekah
Tapi semasa Kanjeng Nabi berada di Mekah kurang lebih berapa tahun? 53 tahun. Kanjeng Nabi diutus umur 40 tahun, hijrah setelah 13 tahun, berarti umurnya 53 tahun, hijrah ke Madinah, wafat tahun 63. Berarti 53 tahun. Setiap Kanjeng Nabi niku tindakan keluar berjalan di kota Mekah, semua bebatuan, semua kerikil-kerikil, semua tumbuh-tumbuhan ikut andil seperti hadrah tadi yang kita dengarkan, ikut andil apa? Merayakan Nabi Muhammad dengan bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Kanjeng Nabi sampai saat itu masih ingat dengan batu yang pernah bersolawat kepada beliau, demi Allah, di malam hari ini merupakan malam yang sangat bahagia untuk kita semuanya. Di saat semua yang hadir diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terus teng alamil arwah nami jenengan viral napa? Terus acara semacam ini merupakan acara di atas acara. Pak Eko biasanya ceramah sampai jam pinten? Rong jam atau 4 jam? 4 jam. Oke, siap. 4 jam kita agawa kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Acara ini di atas acara. Maksudnya di atas acara jenengan memperingati nuzul Quran. Karena kalau tidak ada kelahiran ini tidak mungkin ada nuzulul Quran. Di atas acara nisfu Sya'ban. Karena kalau tidak ada hari kelahiran enggak mungkin ada nisfu Sya'ban. Di atas acara Isra Mi'raj. Karena tanpa ada acara Rabi'inil Awal enggak mungkin ada acara Isra Mi'raj. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya terkait tentang urusan sholat, terkait tentang urusan haji dan umroh, terkait tentang urusan puasa Ramadan, itu nikmat tapi cabang. Bahkan nikmat Islam iman pun itu cabang. Bahkan nikmat adanya kita di dunia adalah cabang. Inti daripada nikmat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Diterangkan dalam kitab-kitab para ulama, Allah bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, dalam Gusti, tahukah kamu untuk siapa dunia beserta isinya aku ciptakan? Dunia beserta isinya berarti langit, meliputi bumi, meliputi lautan, meliputi manusia, jin, malaikat, semuanya niku masuk urusan dunia. Tahukah kamu untuk siapa dunia seisinya aku ciptakan? Kanjeng Nabi matur, wallahu a'lam. Allah Ta'ala menjawab, aku ciptakan untuk dirimu wahai Rasulullah. Berarti kalau tidak ada Nabi Muhammad, gak ono Abdur Rauf. Sinten niki Bu? Abdur Rauf. Monggo dicatat. Kalau enggak ada Rasulullah, enggak ada panjenengan. Kalau enggak ada Rasulullah, kita tidak tahu apa itu arti musholla, arti masjid, arti majelis taklim. Tapi barokahnya ada Rasulullah, terwujudnya dunia beserta akhirat, bahkan surga pun itu diciptakan karena untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua dari Allah. Anak-anak siapkan, nanti Ustaz mau bikin pertanyaan, hadiahnya niku 1 toples. Kata Allah, kalau dunia aku ciptakan untukmu, sekarang kamu saya ciptakan untuk siapa Muhammad? Kalau dunia diciptakan untuk Nabi Muhammad, kalau kamu wahai Muhammad aku ciptakan untuk siapa?
Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian aku ada ini untuk siapa wahai Muhammad? Aku wujud, aku ada. Allah untuk siapa wahai Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, wallahu a'lam. Allah menjawab, aku ada untuk orang yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terus acara semacam ini, malam semacam ini, wakdal saat ini merupakan malam yang paling istimewa, acara yang paling istimewa, keutamaan yang paling istimewa, karena saat ini kita membahas orang yang paling istimewa, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu majelis taklim yang jenengan hadiri. Wonten rutin atau mriki Pak Iko nggih? Wonten. Satu majelis taklim dengan ustadz kiai siapa saja, kalau jenengan bisa hadir, itu nilainya seperti orang sholat 1000 rakaat. Sinten sing pernah sholat 1000 rakaat, kula kasih hadiah langsung wae suwen. Ayo. Gak iso tak gembel dhewe. Ustadz pun juga angkat tangan, boleh tak balik nomane. Cara yang praktis, tanpa merendahkan bagi orang yang memang pernah sholat, tapi ini adalah sifat rahmat dari Rasulullah, dikasih alternatif yang paling mudah. Gak usah 1000 rakaat kowe. Cukup kalau ada majelis taklim, hadirlah. Huduru majlisi ilmin khairun, lebih utama majlis ilm kalau kita hadiri, lebih utama min sholati alfi rakaat, daripada sholat 1000 rakaat. Dados nek versi kula setelah ini hadis, ada orang sholat Bu Pak, sholat 500 rakaat, kula tunggu sambil makan Indomie, lanjutkan 1000 rakaat, 1000 rakaat, teruskan sampai sekian rakaat. Bagi saya cukup sekali hadir majelis taklim. Alhamdulillah. Terus fadilah yang kedua, khairun min iyadati alfi marid, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pulau Kinten rumah sakit Senggersik saat ini mungkin pasiennya nggak mungkin sampai 1000 kalau. Kalau seandainya ada toh 1000 pasien, ada orang dari daerah sini ziarah per kamar, ziarah assalamualaikum nyuwun donga sampai 1000 kamar. Berapa waktunya, capeknya seperti apa? Itu kalau toh seandainya ada. Bagi versi hadis ini, maka hadir majelis taklim lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Oh, ada yang pernah menjenguk 1000 orang sakit? Tak kasih hadiah nih, hadiah kongkon kuai. Ake, nggak ada, tapek dewi. Terus khairun, lebih utama min tasyi'i alfi jenazah, lebih mulia, lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Ngapunten, sing umure 70 tahun wonten teng mriki. Kathah, mudah-mudahan panjang umur berkah. Kula tanglet selama ini jenengan berapa jenazah yang jenengan hadiri? Totale, adakah 1000 jenazah? Mboten ngitung. Tapi kula kinten dereng nyampe. Satu majelis taklim yang jenengan hadiri senilai 1000 rakaat di atasnya, 1000 melayat jenazah di atasnya, dan 1000 menjenguk orang sakit di atasnya. Bahasane khairun, khairun, khairun. Ini keterangan tentang hadir majelis taklim. Lah bagaimana pahala ganjaran kita menghadiri acara maulid?
Einstein. Paham? Majelis ilmu itu yang menunjukkan Rasulullah. Kalau tanpa Rasulullah kita tidak tahu majelis ilmu. Bahkan kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai itu karangan ulama-ulama. Lah siapa ulama itu? Santri-santrinya para sahabat. Dan siapa sahabat? Santrinya Kanjeng Nabi. Jadi kalau seandainya keterangan satu majelis senilai lebih utama 1000 dan 1000, berarti satu pertemuan untuk acara malam ini sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kulo yakin hadiahnya di atas berlipat ganda daripada sekian ribu orang melakukan amal-amal soleh. Semoga diterima oleh Allah. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sajikan malam ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, menjadi asbabnya Rasulullah bahagia dengan kita, menjadi asbabnya Rasulullah sayang kepada kita, menjadi asbabnya Rasulullah kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kulo akhiri, datang salah satu sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan sahabat ini selalu khidmat Kanjeng Nabi. Ngertos khidmat, selalu bantu keperluan Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi butuh air wudhu, disiapkan. Kanjeng Nabi butuh sesuatu, beliau siapkan. Pekerjaannya khidmat di rumah Kanjeng Nabi. Saking senengnya Rasulullah melihat sahabat tersebut, lalu kemudian Rasul membuka peluang tawaran. Hei fulan, aku senang, aku bahagia sebab kamu. Aku bisa tahajud mudah karena air wudhu kamu siapkan. Aku bisa ini karena berkat bantuanmu. Sekarang aku buka tawaran, kowe njaluk opo? Coron jenengan Pak ditawarin njaluk nopo? Mesti duit, ya. Jawabannya duit usaha. Ya Rasulullah uang tambah sing ngombo, ngoten. Sawah hektaran ngoten nggih. Loh. Kalau seumpamanya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, lihat kehadiran dari ujung mriki sampai mriko, Rasulullah seneng. Terus lihat gantungan berapa ribu di bawah? 1000. Terus umplungnya pinten iki? Dereng dihitung. Mungkin dihitung bareng-bareng. Yang menjadikan sebabnya Rasulullah bahagia karena dibantu. Dan ini termasuk juga salah satu sarana membantu Rasulullah. Kalau para sahabat bisa langsung tatap muka, duduk bersama, mendengarkan hadisnya, kita di akhir zaman hanya dengan mendengarkan nama Nabi mawon. Tapi insya Allah kerinduan ini yang tidak ada jarak antara Nabi dengan kita semuanya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Lalu kemudian sahabat tersebut matur, ya Rasulullah, bolehkah saya tunda? Artinya saya tidak akan menjawab malam ini, hari ini. Oh ya boleh, silahkan. Pulang nih sahabat mikir, wah ini tawaran kalau salah nanti saya jawab, wah rugi saya. Dipikir hari pertama, hari kedua, sampai beberapa hari dapat jawaban. Ini keinginan saya. Datang lagi, ya Rasulullah, jawabannya pun ketemu. Saya kulo kinten jawaban ini ku nopo? Jenengan semarang nopo ten? Sahabat niku kira-kira keinginan nopo? Dereng ngertos. Dilanjutkan nopo tahun depan. Mohon perhatiake supados mboten salah dengar. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah.
Ya Rasulullah, kula nyawun nuwun setunggal. Apa? Jadikan saya pendampingmu di surga Firdausul A'la. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami. Daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pulau Kinten, rumah sakit Senggersik saat ini mungkin pasiennya nggak mungkin sampai 1000 orang. Kalau seandainya ada toh 1000 pasien, ada orang dari daerah sini ziarah per kamar, ziarah assalamualaikum nyuwun donga sampai 1000 kamar. Berapa waktunya, capeknya seperti apa? Itu kalau toh seandainya ada bagi versi hadis ini, maka hadir majelis taklim lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Oh, ada yang pernah menjenguk 1000 orang sakit? Tak kasih hadiah nih, hadiah konggon kuai. Aki, nggak ada, tapek dewi. Terus khairun lebih utama min tasyi'i alfi jenazah, lebih mulia, lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Ngapunten, sing umure 70 tahun wonten teng mriki. Kathah, mudah-mudahan panjang umur berkah. Kula tanglet selama ini jenengan berapa jenazah yang jenengan hadiri? Totale, adakah 1000 jenazah? Mboten ngitung. Tapi kula kinten dereng nyampe. Satu majelis taklim yang jenengan hadiri senilai 1000 rakaat di atasnya, 1000 melayat jenazah di atasnya, dan 1000 menjenguk orang sakit di atasnya. Bahasane khairun khairun khairun. Ini keterangan tentang hadir majelis taklim. Lah bagaimana pahala ganjaran kita menghadiri acara maulid? Understand? Majelis ilmu itu yang menunjukkan Rasulullah. Kalau tanpa Rasulullah kita tidak tahu majelis ilmu. Bahkan kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai itu karangan ulama-ulama. Lah siapa ulama
1000 berarti satu pertemuan untuk acara malam ini sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo yakin hadiahnya di atas berlipat ganda daripada sekian ribu orang melakukan amal-amal soleh. Semoga diterima oleh Allah. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sajikan malam ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, menjadi asbabnya Rasulullah bahagia dengan kita, menjadi asbabnya Rasulullah sayang kepada kita, menjadi asbabnya Rasulullah kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kulo akhiri, datang salah satu sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan sahabat ini selalu khidmat Kanjeng Nabi. Ngertos khidmat, selalu bantu keperluan Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi butuh air wudu, disiapkan. Kanjeng Nabi butuh sesuatu, beliau siapkan. Pekerjaannya khidmat di rumah Kanjeng Nabi. Saking senangnya Rasulullah melihat sahabat tersebut, lalu kemudian Rasul membuka peluang tawaran. Hei fulan, aku senang, aku bahagia sebab kamu. Aku bisa tahajud mudah karena air wudhu kamu siapkan. Aku bisa ini karena berkat bantuanmu. Sekarang aku buka tawaran, kowe njaluk opo? Coron jenengan Pak ditawarin njaluk nopo? Mesti duit, ya ta? Jawabannya duit usah. Ya Rasulullah uang tambak sing ngombo ngoten. Sawah hektaran ngoten ya. Loh. Kalau seumpamanya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, lihat kehadiran dari ujung mriki sampai mriko, Rasulullah seneng, terus lihat gantungan berapa ribu di bawah? 1000. Terus kumplungnya pinten iki? Dereng dihitung. Mungkin dihitung bareng-bareng. Nabi Muhammad remene kaya napa kalau kemudian mengatakan Pak Eko nyuwun napa? Takmir musalla ar-rahmah nyuwun napa? Tim hadrah nyuwun napa? Para jamaah nyuwun napa? Terakhir ibu-ibu njaluk napa? Njaluk emas. Sama seperti tadi sahabat yang menjadikan sebabnya Rasulullah bahagia karena dibantu. Dan ini termasuk juga salah satu sarana membantu Rasulullah. Kalau para sahabat bisa langsung tatap muka, duduk bersama, mendengarkan hadisnya, kita di akhir zaman hanya dengan mendengarkan nama Nabi mawon. Tapi insya Allah kerinduan ini yang tidak ada jarak antara Nabi dengan kita semuanya. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Lalu kemudian sahabat tersebut matur, ya Rasulullah, bolehkah saya tunda? Artinya saya tidak akan menjawab malam ini, hari ini. Oh ya boleh, silahkan. Pulang niki sahabat mikir, wah ini tawaran kalau salah nanti saya jawab, wah rugi saya. Dipikir hari pertama, hari kedua, sampai beberapa hari dapat jawaban. Ini keinginan saya. Datang lagi, ya Rasulullah, jawabannya pun ketemu. Saya kulo kinten jawaban ini ku nopo? Jenengan semarang mboten? Sahabat niku kira-kira keinginan nopo? Dereng ngetos. Dilanjutkan apa tahun depan? Mohon perhatiake supados mboten salah dengar. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kula nyuwun nuwun setunggal. Apa? Jadikan saya pendampingmu di surga Firdausul A'la. Ya Rabb, kabulkanlah doa
sampai habisnya sing tenggeri toples. Itu saja. Jenengan bayangin. Wonten tiyang dados ajudane raja. Kaya nopo Pak nikmate ajudan? Kemana raja ada, dia pasti ada. Raja bepergian pasti nderek. Kenapa? Karena ajudan raja. Niki ajudane Kanjeng Nabi. Berarti surga yang sesuai dengan ayat Al-Quran bilangannya 6.606 sekian. Ini sahabat paling tinggi surganya. Di mana? Firdausul A'la. Terus bisa berkeliling kemana dia mau sesuai dengan di mana Rasulullah berkehendak. Kenapa? Karena menjadi pendamping Rasulullah. Hati-hati, jangan sampai jadi pendampingnya Fir'aun. Nek dados pejabat sing adil, aja korupsi. Jok sampai dados pendampingi Qarun, sugih tapi nanti jadi pendampingnya Qarun. Jok sampai mendampingi iblis, astagfirullah. Iblis, syaitan, kenapa? Pinter, ngalim tapi sombong. Jadilah pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Apa jawaban Rasulullah? Ini intinya. Niki intinya pengawasan malam ini Barawo. Berarti kalau inti baru saya mulai. Berarti masih 1 jam. Jenengan siap? Jenengan enak tinggal duduk dengarkan. Kulo sing muter nih. Monggo Pak Eko, monggo. Kontrol sedanten Pak Eko, monggo. Nggih. Pun nggih. Kinten-kinten jawabanipun Rasulullah ya napa? Wonten setunggal sahabat permintaane berat. Kalau permintaan cuma masuk surga, semua orang yang ada imannya masuk surga. Selama dia muslim mukmin mesti masuk surga, walaupun sebagian ada yang transit dulu. Tapi intinya masuk surga, gampang. Niki permintaan yang paling berat di atas permintaan. Apa itu? Pengen jadi pendamping Rasulullah. Tapi Rasulullah saged ngasih jawaban para rawuh. Dan jawaban ini yang akan saya aturkan bukan hanya untuk sahabat niku mawon, bahkan setiap orang, bahkan dari kalangan malam ini bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh sahabat kalau kita mau mengamalkan. Apa itu jawabannya Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kata Rasulullah, permintaanmu saya siap melaksanakan, siap menjadi tanggung jawabnya, siap memberinya, siap memintakan kepada Allah, tapi syaratnya perbanyak di dunia untuk bersujud. Bikathratis sujud. Jadi panjenengan yang hadir saat ini ternyata jenengan gadai rutinitas kathah jenis sholat sunnah. Berarti jenengan insya Allah namanya masuk. Amin. Kalau Kanjeng Nabi maturi bikathratis sujud dengan sujud yang banyak, berarti tidak cukup sholat 5 waktu. Tidak cukup sholat 5 waktu, karena sholat itu mau tidak mau wajib dikerjakan. Berarti apa yang dimaksud di sini sujud yang banyak? Yang dimaksud adalah selain sholat waktu kita kondisikan, kita harus punya rutinitas sholat sunnah. Rawatib ada. Jangan ngomong ada, Bu nggih. Ulangi malih. Rawatib ada. Witir. Jangan jawab separuh. Witir. Tahajud. Duha. Napa malih niki? Salat isyraq, tahiyatul masjid, sunnah
Rahmah luar biasa. Istikharah. Ini semuanya jenis-jenis sholat sunnah. Kalau jenengan di dunia ini dikasih oleh Allah Ta'ala dalam hati panjenengan seneng kalian sunnah, remen kalian sunnah, wabil khusus sunnah sholat, berarti sudah alamat nopo? Alamat bakale dados pendamping Kanjeng Nabi. Tapi kalau ada orang mantun sholat fardu pelencing, paham pelencing? Nopo pelencingku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup damel mlebu swarga cukup. Cuma untuk sampai naik ke atas Firdausul A'la, pengin kepanggih Kanjeng Nabi, ntar dulu tiketnya ada enggak? Tiketnya ada apa enggak? Kalau enggak ada tiketnya enggak bisa. Kan keterangan ulama kan ngoten, kalau ada orang di surga paling atas bisa turun ke bawah sampai paling bawah, lalu kemudian bisa naik ke atas, bisa mutar-muter ke seluruh area surga kalau tempatnya di atas. Kalau tempatnya di bawah dicegat malaikat, tiket mundi lo mata. Kalau kita saja berusaha memikirkan tiket-tiket pemain sepak bola, mau nonton sepak bola mikir tiket berapa? Tiket mau masuk nopo? Lapangan sepak bola, mikirnya sekian hari sekian bulan. Ini tiket yang masuk surga para rawuh. Harus dipikirkan dari sekarang mumpung kita masih hidup di dunia. Sudah dapat tiket apa belum? Insya Allah tiketnya perbanyak melakukan amal-amal sunnah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula tinjeng insyaallah sementara cekap riyin Pak Eko bisa dilanjutkan tahun depan insyaallah. Kula saged sedikit dua pertanyaan nggih. Angsal nggih.